Halo semuanya, eh, saya Ferdinandes dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil penyelidikan geoteknik di Cidadali. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Fajar Prasetya, lalu Haris Hendra Dinata, Rida Sohendar, Uli Suhirna, dan saya sendiri Ferdinandes Dujaya. Bisa dilihat geoformologi yang pertama itu adalah ada di Sungai Cibalapulang. Kemiringan lereng sangat bervariasi dari datar hingga sangat terjal. Wilayah pendataran pada umumnya relatif sempit dibanding wilayah pesisir lainnya. Kawasan yang landai berada pada kaki-kaki perbukitan yang membatasi kawasan pesisir dengan kawasan perbukitan dan pegunungan. Kawasan ini relatif terjal dan curam, menempati kawasan perbukitan dan pegunungan. Selanjutnya, nah ini gambar geoformologinya di sungai tersebut. Bisa dilihat sangat curam ya, terjal. Lalu satuan formologi di wilayah Jawa Barat bagian selatan dikelompokkan menjadi 4. Pertama, pendataran. Kedua, perbukitan dengan punggungan yang sejajar. Ketiga, perbukitan dengan punggungan yang tidak beraturan. Lalu yang keempat adalah perbukitan kars. Punggungan yang sejajar pada umumnya menempati kawasan yang tersusun atas batuan berumur tua dan dikontrol oleh struktur geologi. Perbukitan dengan punggungan yang tidak beraturan menempati hampir sebagian wilayah Jawa Barat bagian selatan yang ditempati oleh batuan vulkanik berumur kuarter. Berikut gambaran secara besar bagaimana kondisi di Sungai Cibalapulang. Kawasan Jawa Barat Selatan dipetakan dalam 4 geologis skala 1/100.000 oleh beberapa peneliti terdahulu menjadi 4 lembar. Lembar pertama adalah lembar Jampang untuk wilayah Sukabumi bagian selatan. Lembar kedua, lembar Sindang Barang dan Bandar Waru untuk wilayah Cianjur Selatan. Lembar ketiga adalah lembar Garut dan Pamempek untuk wilayah Garut Selatan. Dan yang terakhir adalah lembar Karangnunggal untuk wilayah Tasikmalaya Selatan. Sungai ini masuk ke dalam peta geologi lembar Jampang dan lembar Sindang Barang. Jadi masuk ke dua kategori yang tadi, yang pertama lembar Jampang dan kedua adalah Sindang Barang. Berikut adalah gambaran dari peta geologinya. Kalau sebelah kiri yang pertama, kanan yang kedua. Lalu bagian tektonik, sungai ini termasuk dalam kawasan Jawa Barat bagian selatan pastinya. Secara tektonik berdekatan dengan zona subduksi di selatan Jawa. Zona ini membujur dari barat Sumatera, selatan Jawa hingga ke Nusa Tenggara. Aktivitas subduksi ini masih tinggi yang ditenggarai oleh kejadian gempa bumi yang sering terjadi. Peristiwa gempa bumi terakhir yang cukup tinggi intensitasnya di Tasikmalaya 7,3 skala Richter, yaitu pada 2 September 2009 kemarin. Gempa bumi tersebut memporak-porandakan wilayah pesisir Jawa Barat Selatan, bahkan hingga Pengalengan, yang sebenarnya pada wilayah Jawa Barat bagian tengah Pengalengan tersebut. Sungai ini termasuk dalam kawasan Jawa Barat bagian selatan, ya, seperti yang tadi. Lalu tektonik penanganan seperti selatan Jawa. Lalu struktur geologi ini di Jawa Barat bagian selatan mengontrol bentuk-bentuk morfologi. Sebagian sesar-sesar tersebut yang masih aktif hingga kini. Keberadaan sesar dicirikan oleh munculnya banyak mata air di sepanjang tebing, kelurusan morfologi, zona hancuran yang ditandai oleh banyaknya kejadian longsor, air terjun, dan sebagainya. Pada batuan sedimen, keberadaan sesar dan lipatan dicirikan oleh variasi pengukuran strike dan dip perlapisan. Akar-akar yang ditemukan pada batuan berumur tua pada umumnya telah diisi oleh material lain berupa kuarsa, karbonat,
oksida besi, dan lain. Nah, berikut adalah peta geologinya. Bisa dilihat sebagai berikut. Lalu kita masuk ke tinjauan geoteknik. Hand auger atau bor tangan. Cara ini termasuk paling sederhana pada pembuatan lubang dalam tanah menggunakan alat bor. Alat bor hanya digunakan apabila tanah mempunyai kohesi yang cukup, sehingga lubang bor dapat tetap stabil di sepanjang lubangnya. Alat ini tidak dapat digunakan pada pasir yang terendam air. Penetrasi mata bor terbatas pada kekuatan tangan yang memutarkan. Ini tadi saya informasikan, hand auger ini adalah bor tangan, jadi kekuatannya itu tergantung pada tangan yang memutarnya. Metode ini dilakukan sebanyak 50 titik yang merata dari bagian hulu sampai hilir di kawasan perencanaan pembuatan irigasi. Rata-rata kedalaman alat ini sekitar 1 sampai maksimal adalah 2,5 meter. Dengan jenis tanah yang mendominasi adalah tanah lempung, dan beberapa di lokasi terdapat campuran tanah soil dan fragmen-fragmen batuan kecil. Nah, berikut adalah hasil dari hand auger, bore lock-nya. Kita lihat ada yang pertama ini cukup banyak, bisa dilihat sendiri. Dan litologinya cenderung banyak tanah lempung. Ini lanjut lagi sampai ke 28. Nah, ini sampai 49. Nah, berikut gambar mengenai hand auger tersebut seperti apa sih gambar-gambarnya. Nah, kita masuk ke pemboran inti. Pemboran inti diperlukan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. Pemboran inti yang dilakukan di lokasi perencanaan pembuatan irigasi dilakukan sebanyak 7 lokasi. Bisa dilihat di dalam sini gambar sebelah kanan ada 7 lokasi ya. Ada BH1, 2 sampai dengan 7. Lalu dari hasil pemboran inti didapatkan batuan yang terdapat berurutan dari paling atas hingga sampai bawah. Adalah batuan breksi dan batu pasir, dan topsoilnya berupa tanah lempung. Berikut hasilnya. Dari 7 titik tersebut bisa dilihat litologi. Yang pertama ada koordinatnya, lalu kedalamannya, paling dalam berapa, dan sampai ke litologi, deskripsi. Rata-rata kedalamannya sampai per titik itu 10. Nah, ini berikut dokumentasi mengenai pemboran inti. Mulai dari kiri atas, lanjut ke samping kanan, lanjut ke tengah, lalu balik ke bawah kiri. Berikut adalah penampang bawah permukaan A sampai B. Dari hasil pemboran inti didapat litologi batuan bawah permukaan dengan komposisi batuannya adalah tadi saya bilang batuan breksi, batu pasir, sedangkan topsoilnya berupa tanah lempung. Penampang litologi batuan dapat dilihat pada gambar. Kita lihat gambarnya. Nah, ini penampang bawah permukaan dari C dan D. Kalau tadi yang pertama adalah dari A ke B, sekarang penampang bawah permukaan C, D. Batuan yang lapisan yang pertama adalah batuan breksi, lalu bawahnya sampai ke 10 meter adalah batu pasir. Titik merah adalah titik pemboran. BH1, BH02, BH03 adalah kode titik. Lanjutkan pada permukaan E sampai F. Sama seperti tadi. Di sini kelihatan bahwa lapisan pertama adalah tanah lempung, lalu ke batu breksi, lalu ke batu pasir. Kalau dilihat di bawah kanan itu adalah lokasi dari titik F, E ke F.
Nah, kita akan bahas mengenai analisa geotekniknya. Berdasarkan hasil pemetaan geologi teknik, terdapat dua satuan tanah yang berbeda, yaitu tanah lanau berplastis rendah atau kita sebut ML, satuan tanah lempung berplastitas rendah CL. Tanah ML ini mendominasi tanah bagian atas atau tanah terganggu disturbed soil pada daerah penelitian. Tanah ini diperkirakan merupakan tanah residu dari formasi besar dari referensi petrogeologi regional Lembar, Jampang, dan Sindang. Rata-rata kedalaman yang kita dapat jenis ML ini 0 sampai 1 meter. Tanah ini secara umum memiliki warna coklat muda sampai coklat tua. Tidak mengandung air sampai sedikit mengandung air. Kekerasannya tidak terlalu keras sehingga sudah dapat diremas. Plastisitas rendah, berbutir halus dengan campuran tanah pasir dan tanah lempung. Di beberapa lokasi terdapat campuran dan fragmen batuan berkerikil kecil. Lalu untuk jenis tanah CL, didominasi pada bagian tanah tidak terganggu undisturbed soil pada daerah penelitian. Tanah ini berada di kedalaman rata-rata 1 sampai 25 meter, 2,5 meter, mohon maaf. Tanah jenis CL pada daerah penelitian secara umum karakteristik coklat sampai coklat tua, mengandung air dan jumlah sedikit sampai sedang. Kekerasan dapat diremas, agak lunak sampai lunak. Plastisitas rendah sampai sedang. Namun kebanyakan didominasi oleh sifat tanah dengan plastisitas rendah. Berikut peta kerangka geologi teknik distribusi soilnya di daerah pengamatan. Bisa dilihat pada titik-titik warna hijau. Ada hijau tua dan hijau muda. Itu adalah tanah CL dan tanah ML. Nah, ini untuk geologi, peta kerangka geologi teknik undisturbed soil di daerah pengamatan juga. Genanya masih sama seperti yang tadi, ada tanah CL, ML, dan MH. Nah, berikut adalah peta sebaran tanah di daerah pengamatan. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Nah, ini untuk sebaran tanah undisturbed soil ya. Sebaran tanahnya seperti apa bisa dilihat. Ya, didominasi yang berwarna hijau, kan, hijau tua. Sifat fisik tanah. Berikut adalah sampel-sampel berat jenis tanah dalam angka perbandingan antara berat isi butir tanah dengan berat isi air pada volume yang sama dan suhu tertentu. Berat jenis tanah digunakan perhitungan mekanika tanah. Berdasarkan hasil dari uji laboratorium diperoleh nilai-nilai dari setiap berat jenis. Specific gravity dari sampel-sampel tanah yang didapatkan dari hasil bor tangan atau hand auger dan boran mesin borehole disajikan dalam tabel berikut. Atterberg limit. Atterberg limit merupakan ukuran dasar dari butiran halus tanah tergantung pada kandungan air pada tanah. Tanah dapat diklasifikasikan menjadi 4 kondisi. Pertama, padat, lalu ke semi padat, ketiga plastik, dan yang terakhir adalah cair. Pada setiap kondisi, konsistensi dari sifat tanah akan berbeda-beda. Begitu pula sifat-sifat rekayasanya. Atterberg limits dapat digunakan untuk membedakan antara lanau dan lempung, dan juga memiliki tujuan untuk mengetahui batasan-batasan dari 4 kondisi yang dimiliki oleh suatu sampel batuan. Berdasarkan hasil uji Atterberg limit, terdapat sampel batuan yang didapatkan dari hasil pengambilan pada saat pengamatan. Di lapangan diperoleh 3 kondisi, yaitu CH, lempung plastisitas rendah, lalu CL, lempung plastisitas rendah, lalu ML, lanau plastisitas rendah. Dari 3 kondisi tersebut, kondisi CL mendominasi tanah yang di daerah pengamatan. Nah, berikut adalah hasil Atterberg pada sampel
di titik ketiga di hand auger ya. HG13 adalah hand auger 13. Kondisi tanah lempung plastisitas rendah atau CL. Nah, berikut adalah hasil tes Atterberg limit pada setiap lokasi pengamatan dari hand auger 1 sampai 17. Berikut hasilnya. Lalu berikut adalah hasil dari wet density dan dry density. Ikut hasilnya. Tadi lihat dari hand auger 1 sampai dengan 17. Sifat mekanika tangan. Nah, uji traksial unconsolidated undrained atau UU, atau yang kita kenal dengan quick test, merupakan uji kompresi traksial di mana tidak diperkenankan perubahan kadar air dalam contoh tanah. Sampel tidak dikonsolidasi dan air pori tidak teralir saat pemberian tegangan geser. Bidang-bidang tekanan normal dan tanpa tegangan geser. Maksud dari uji traksial unconsolidated undrained adalah untuk mengetahui kuat geser tanah, yaitu kohesi dan sudut geser dalam. Dalam simulasi bahwa dalam tegangan total maupun efektif yang mendekati keadaan hasilnya di lapangan. Tujuan dari traksial unconsolidated undrained adalah digunakan dalam analisa kestabilan jangka pendek, short term stability analysis. Berikut adalah peta persebaran nilai kohesi tanah di daerah pengamatan. Ada keterangan tersebut dari 0 sampai dengan 1 kilogram, 1 kilogram, 1000 kilogram. Ini nilai sudut geser dalam tanah. Kesimpulan, pengamatan geologi teknik beserta analisis laboratorium diperoleh 3 jenis tanah: lanau plastisitas rendah, lempung plastisitas rendah, dan lempung plastisitas tinggi, ML, CL, dan CH. Lalu yang terakhir, yang kedua, berdasarkan gabungan dominasi jenis tanah, maka satuan tanah di daerah pengamatan dibagi menjadi 2 kelompok, CL dan ML. Yang ketiga, untuk CL memiliki karakteristik warna coklat sampai tua, mengandung air dengan jumlah sedikit sampai sedang, kekerasan tidak dapat dirimas, agak lunak sampai lunak, plastisitas rendah sampai sedang. Satuan lanau plastisitas rendah ML memiliki karakteristik warna coklat muda sampai coklat, tidak mengandung air sampai sedikit mengandung air, kekerasan dapat diremas, plastisitas rendah berbutir halus dengan campuran tanah pasir dan tanah lembung. Di beberapa lokasi terdapat campuran dan fragmen batuan berukir kecil. Hasil uji laboratorium dapat di rata-rata nilai berat jenis spesifik gravitasil dari keseluruhan sampel yang diambil, yaitu 2.692. Lalu selanjutnya, secara keseluruhan sampel tanah yang diperoleh nilai rata-rata dari wet density adalah 1,392 gram dan dry density 1,066 gram. Hasil pengujian tes traksial unconsolidated undrained didapatkan rata-rata nilai pada jenis tanah adalah sebagai berikut. Berikut ada hasil traksialnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.